Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Baiklah, di sini perkenalkan saya Lisa Damayanti, NIM 2019-2011-30. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Betty Susanti MPD, dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip bahasa dan sastra Indonesia kelas tinggi. Apakah prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Manusia adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi. Tubuh berkomunikasi dengan manusia lain. Interaksi semakin penting pada saat manusia ingin menampilkan eksistensi diri agar keberadaan dirinya di antara manusia lain. Agar interaksi dapat berlangsung interaktif, tentunya membutuhkan alat dan saran atau media. Yang paling utama dibutuhkan adalah bahasa. Manusia mampu berbahasa, namun harus belajar bahasa. Semakin sering penggunaan bahasa tersebut, maka akan terus-menerus kesinambungan. Dapat menjadi terampil bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Sasaran dari tujuan pembelajaran meliputi bidang kognitif, afektif, dan fisikomotor secara hierarki. Tujuan dapat diurutkan dari mulai yang bersifat umum atau jangka waktu panjang sampai pada tingkat tujuan jangka panjang sampai dengan yang spesifik. Pembelajaran bahasa Indonesia yang ditata dan diatur sedemikian rupa dengan didasarkan pada berbagai aspek yang menyangkut aspek konsep pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Prinsip humanisme berisi wawasan sebagai berikut. A. Manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya memahami sesuatu. B. Perilaku manusia dilandasi motif dan minat tertentu. C. Manusia selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. 2. Prinsip kongrensisme beranggapan bahwa 1. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak bersifat mekanistis, tetapi memerlukan daya kreativitas. 2. Dalam proses belajarnya, siswa seringkali dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan secara baru. 3. Prinsip konstruksionisme beranggapan bahwa 1. Proses belajar disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan pengalaman dan pengetahuan hingga membentuk suatu keutuhan. 2. Dalam pengembangan materi atau bahan ajar juga harus mempertimbangkan beberapa prinsip seperti sahih, tingkat kepentingan, kebermanfaatan, layak dipelajari, dan menarik minat. Jadi kesimpulan dari hal-hal yang berkaitan dengan penguraian pembahasan diantaranya sebagai berikut. 1. Hakikat dari pembelajaran bahasa Indonesia yaitu belajar berkomunikasi yang mempunyai fungsi yang esensial sebagai sarana pembinaan kesatuan dan persatuan, peningkatan penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. 2. Pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada wawasan pembelajaran yang dilandasi prinsip humanisme, progresisme, dan konfusionisme.
Baiklah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.